Open the reality. Open reality, oke? Ini kenyataannya. Ini kenyataannya. Boleh deh. Kenapa? Saya nggak suka. Ini bahasa dari siswa saya loh. Apa katanya, Mister? Ya itu kami dapat apa? Oh, sampai begitu sih Iya, ngomong. anak sekarang Pak Zul, kalau kita mau terbuka, dia akan mau terbuka pada kita. Tapi kalau kita masih menempatkan siswa itu adalah objek penderita, maka dia akan diam. Dia hanya akan mempergunjingkan kita di belakang kita. Tapi kalau kita tempatkan dia sebagai objek penyerta, berarti dia ikut andil di dalam kelas. Kalau Anda bisa menyayangi siswa Anda, oke? Anda bisa. Hari ini anak itu datang di dalam kelas saya, dia pulang mendapat ilmu sesuatu dari kita. That's teacher, itu guru. Iya. Tapi kalau anak itu hanya datang ke sekolah hanya biar dapat uang jajan dari ayah dan ibunya, Anda nggak guru. Iya, ini sepakat sekali nih, Mister. Ini kayak sudah guru langka nih. Museumin aja ntar. Museumin aja. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Supabiadi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya akan membawakan hal-hal yang menginspirasi dan yang bersifatnya inovasi dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Dan alhamdulillah kali ini narasumber kita sudah duduk di kursi panas kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ini sehat Mister. Ini Mister dan Master. Panggilan beliau adalah Mister Anto. Ya kan? Terima kasih. Sekaligus Master ini. Ini masternya dari podcast, kemudian TV, radio. Ini beliau masternya nih. Kalau podcast sih belum sih. Oh, belum radio cuma ya? Di radio. Iya. Tapi udah mainan Mister ini. Ini bahasa tadi juga gitu ya. Ini apa, Mister? Lepas kangen Lepas saya. kangen ya. Lepas kangen saya dengan headset kayak gini ya. Kayak gitu ya, Mister, ya. Lepas kangen saya dengan adanya mikrofon, kemudian ada kameramen gitu ya. Aduh, udah lama enggak ini ya. Udah lama ya, Mister ya. Dulu pernah di TV ya, Mister ya? Iya, kita pernah di TV menjadi host. Ya. Menjadi host. Ada sebuah kebanggaan loh Pak Zul. Kita Kenapa, Bukit Mister? Tinggi. Bukit Tinggi itu punya TV dulu. Oh iya, BTV ya? Bukit Tinggi TV dulu. Iya, betul. Apakah dia bentukan swasta ataupun pemerintah punya, kita nggak tahu persis, tapi yang jelas kita punya bangga dulu, kita punya TV gitu. Berharap deh Pak Zul kita buka TV sendiri. Aduh, siap Mister. Jadi kalau di TV dulu sempat jadi host? Ya, waktu itu ada teman-teman di Bukit Tinggi TV meminta saya menjadi host pada saat itu berbentuk talk show waktu itu. Ya? Dan di situ seru bangetnya kayak gituan ya. Orang Bukit Tinggi bisa tahu loh. Waktu itu diundang tuh wali kota, anggota dewan, kepala dinas diundang oleh Bukit Tinggi TV. Kemudian mereka presentasikan, kemudian masyarakat Bukit Tinggi melihat. Waduh. Nah, itu saya mimpi lagi, saya berharap lagi akan ada di Bukit Tinggi. Amin. Ini zamannya sudah teknologi. Iya, Mister. betul. Ayo kita bikin lagi, Mister. Ya, moga-moga pemerintahan yang ada di bagian komunikasi atau bagian apa itu untuk berkreasi deh. Ya, jangan diam lagi deh. Gitu. Tapi seberapa penting sih itu untuk sebuah kota, Mister? Wow, di media massa itu pedang loh. Hah? Pedang itu. Pedang. Wah, Media massa tuh pedang loh. Kenapa? Kita bisa direct loh. Ini podcast ini bisa direct loh. TV itu bisa direct loh kepada masyarakat. Oke. Apakah masyarakat akan berpikiran positif tentang daerahnya atau akan berpikiran negatif tentang daerahnya? Orang TV bisa bikin kok. Oh iya. Mampu mempengaruhi mindset masyarakat ya. Sangat mampu sekali. Sangat ya. Iya. Waduh, saya dibawa dengan gestur tubuh Mister yang luar biasa ini. Tapi Mister kan beliau ini sahabat sekarang tuh apa ya, ada yang unik. Beliau ini guru bahasa Inggris. Yes. Di sebuah madrasah. Ya. Di kota Bukit Tinggi. Betul. Mandua ya. Mandua Bukit Tinggi. Iya. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Madrasah itu merupakan sebuah institusi saya sekarang. Sebenarnya jauh sebelum ini saya milik Bukit Tinggi loh. Milik Bukit Tinggi. Milik Bukit Tinggi. Saya ngajar di beberapa buah sekolah dan di beberapa buah perguruan tinggi. Saya di radio juga, di televisi juga. Maka saya katakan pada diri saya, Bukit Tinggi belong to me. Belong to me. Milikku. Wow. Artinya apa? Bisa juga dikatakan Bukit Tinggi belongs Mr. Anto. Bukit Tinggi juga memiliki Mr. Anto. Artinya apa? I want to dedicate myself. Saya ingin mendedikasikan diri saya buat Bukit Tinggi yang 25 km persegi ini loh. Iya. Aduh.
Tapi kalau di apa namanya tuh kecintaan terhadap teknik berkomunikasi atau apa namanya media massa, kayaknya Mr. Anto dari auranya begitu lihat mixer, lihat handphone ini mulai nampak langsung auranya. Karena balik cerita tadi ke bahwa diri kita itu punya apa. Kalau dulu saya punya Haryantonya. Saya dipanggil dengan Sugeng, saya panggil Bang Anto, saya panggil dengan Mas Anto waktu di radio itu. Pada waktu saya dedikan diri saya pada sebuah radio, saya jual diri saya lewat radio itu kepada masyarakat. Saya punya apa? Saya punya komunikasi, saya punya wawasan, saya punya apa? Menghibur masyarakat di radio. Di TV juga demikian. Sekarang saya berada di dunia pendidikan. Oke, saya jual diri saya di Mandua Bukit Tinggi. Silakan Mandua Bukit Tinggi mengambil dari apa yang akan dibutuhkan dari Haryanto. Nah, jadi kenapa tidak kita berbagi? Kita berbagi. Saya punya bahasa Inggris, saya jago ngajar, saya jago ngomong, kan gitu. Kenapa saya nggak bagi pada siswa? Itu makanya cara saya mendedikasikan diri saya. Kayaknya kalau kayak gini cara guru ngomong, ini muridnya semangat gitu. Benar loh, Pak Zul. Iya benar, Mister. Sorry, mohon maaf nih, guru bahasa Inggris akan marah pada saya. Gimana? Kenapa? Bahasa Inggris itu kan dominan adalah sebuah pelajaran yang tidak disukai, Ditakuti, malah dibenci gitu ya. Kan? Kalau ada gurunya nggak datang. Oh, bahagia banget. Bahagia banget gitu. Nah, jadi kalau saya pikir, sekarang kalau pelajarannya aja udah nggak disukai, itu anak duduk dalam kelas 2 kali 45 menit, 2 jam pelajaran. Kalau gurunya nggak menarik, tuh anak dapat apa di dalam kelas? Sorry, saya katakan guru bahasa itu atau guru secara universal, secara keseluruhan harus punya penampilan yang baik dan gaya bicara yang baik dan gestur yang baik. Kalau dia nggak oke, guru, rasanya jangan deh. Gila nih, maaf nih, ini kalimat ini muncul secara spontan, Mister. Kita kan pernah jadi siswa kan, Pak? Iya benar. Kita pernah jadi siswa loh. Oke. Aduh, gurunya kayak gitu, pelajarannya bahasa Inggris, gurunya aut-autan, mana bau lagi, aduh. Enggak deh kalau punya guru kayak gitu. Karena saya dapat apa dari ibu gitu. Iya betul. Gitu. Kecuali kalau ibu ada jago banget ngajar bahasa Inggris, ibu jelek-jelek begitu, nggak apa-apa deh. Jahat kali lah bahasa saya. Tapi ini untuk memacu adrenalin yang ini. Tapi kita udah bincang-bincang tadi. Open the reality. Open the reality, oke? Ini kenyataannya. Ini kenyataannya. Boleh deh. Kenapa? Saya nggak suka. Ini bahasa dari siswa saya loh. Apa katanya, Mister? Ya itu deh. Kami dapat apa? Oh, sampai begitu sih ngomong. Anak sekarang, Pak Zul, kalau kita mau terbuka, dia akan mau terbuka pada kita. Tapi kalau kita masih menempatkan siswa itu adalah objek penderita, maka dia akan diam. Dia hanya akan mempergunjingkan kita di belakang kita. Tapi kalau kita tempatkan dia sebagai objek penyerta, berarti dia ikut andil di dalam kelas. Dia punya hak suara dalam kelas. Dia punya kemampuan dan kesepakatan untuk menentukan keputusan dalam kelas. Makanya siswa saya ngomong kayak gituan. Itu katanya. Itu maka berani mereka ngomong pada saya. Jadi termasuk guru yang disenangi? Alhamdulillah cukup disenangi, tapi juga cukup ditakuti. Kenapa, Mister? Saya punya 2. I love my student. Saya sayang kali pada siswa itu. Itu berbanding lurus dengan pemarahnya saya. Seberapa saya sayang pada siswa saya, sebesar itu pula marah saya padanya dia. Wah. Jadi kalau Mr. Anto itu marahnya dikit, berarti nggak sayang banget itu. Tapi gitu. kalau Mr. Anto udah ngamuk dia, sebesar itu pula sayangnya padaku. Waduh, keren sekali ya. Tapi sebenarnya memang begitu ya, karena kalau cinta itu harus ada di baliknya itu marah ya, Mister. Harus. Ya. Karena kan kadang untuk mengontrol dan menyelamatkan, membahagiakan, kadang itu memang harus marah ya. Iya, itu dia. Iya, benar. Nggak mungkin. Nah, mungkin kalau saya pernah juga menjadi pelatih guru. Pelatih guru. Saya selalu bilang sebelum seseorang itu menjadi seorang guru, saya akan beri dia 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama adalah how much you love your student. Seberapa kamu mencintai siswa kamu. Oke. Kalau hanya sekedar aja, enggak guru deh. Nah, kalau dia berapa cinta kamu kepada siswa Anda, maka kalau sangat mencintai katanya, seberapa? Samakah dengan Anda mencintai anak Anda sendiri atau suami Anda sendiri yang akan menangis kalau ada sesuatu yang terluka? Kalau bisa seperti itu, baru Anda guru. Wow. Tapi kalau ada hanya mengatakan, cinta misal cinta lah, masa sama siswa nggak cinta? Tapi Anda datar aja, flat aja pada mereka, enggak. Itu ngomong kosong, nonsense. Iya. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, how much you can be sincere. Seberapa Anda tulus mengajar itu. Oke.
Seberapa tulus? Kalau mohon maaf, kalau Anda seorang pegawai negeri, Anda mengajar, kemudian Anda hanya duduk di dalam kelas menunggu gaji bulanan, Anda nggak tulus mengajar. Anda hanya seorang buruh yang hanya bekerja mengharapkan gaji bulanan. Sorry, bahasan jahat banget ya. Ini kayak gini, Mister orang nggak disenangi banyak. Yes, that's me. Ya. Nah, jadi kalau saya berpatung ke itu, Pak Zul, saya berpatung kepada ini anak loh, ini siswa loh. Anak ini dititipkan merupakan amanah dari orang tuanya kepada kita guru loh. Oke. Nah, sekarang Anda bisa jadi apa nih anak? Kalau anak itu hanya mengisi hari saja di dalam kelas dengan Anda bukan guru. Anda sebuah topeng monyet aja di depan kelas. Oke. Sorry, bahasa jahat banget. Oke, keren banget ya. Enggak. Anda ini. Tapi kalau Anda bisa menyayangi siswa Anda, oke? Anda bisa hari ini anak itu datang di dalam kelas saya, dia pulang mendapat ilmu sesuatu dari kita. That's teacher, itu guru. Iya. Tapi kalau anak itu hanya datang ke sekolah hanya biar dapat uang jajan dari ayah dan ibunya, Anda nggak guru. Iya, ini sepakat sekali nih, Mister. Ini kayak sudah guru langka nih. Museumin aja ntar. Museumin aja diawetin nih. Diawetin ya. Karena begini loh, Mister. Kita ingat di tempo dulu. Sebenarnya emosional yang kayak gini itu yang masuk ke dalam jiwa siswa. Mungkin hari ini dia tidak seberapa seperti yang kita harapkan berbahasa Inggris atau pelajaran kita. Tapi ada karakter yang selalu ingat di bawah alam sadar. Betul sekali. Mister, ya? Betul sekali. Ini agak ngawur nih, keadaan perubahan guru lama dengan guru sekarang berbeda gitu. Kalau pintar guru sekarang loh. Kenapa? IT dia tahu, teknologi dia tahu, wawasannya luas banyak tahu gitu ya. Guru dulu nggak banyak tahu. Tapi yang mendasar dari guru dulu itu adalah guru dulu itu yang diisinya siswanya adalah hati dari siswanya. Adab. Ketulusan apa bahasa Inggrisnya tadi, Mister? Ketulusan tadi apa, Mister? Sincere, ketulusan ya. Sementara guru dulu itu dia nggak jago banget, tapi dia membentuk karakter anak. Ya, betul. Oke, kita dulu diplototin aja sama seorang guru, anak habis tapak kaki lari, tukang panti yang dipunya. Betul. Kini anak malah dihariak bana, ya enggak. Berarti apa? Pendidikan kita lebih cenderung hanya sekarang mengisi otak, bukan mengisi hati. Orang dulu lebih banyak mengisi hati. Iya. Nah, kalau kita balik lagi, judulnya pendidikan berkarakter. Kalau hanya menjadi sebuah retorika saja, sebuah hanya bincang-bincang di forum seminar dan workshop lokakarya, pendidikan berkarakter, it's nonsense, nggak ada apa-apanya. Kenapa? Boleh deh tanya, Pak Zul. Seberapa sering Bapak Ibu guru itu yang bisa mengeluarkan kalimat yang menyentuh hati anaknya, siswanya? Nah, karena larang gaek di rumah nak, jauh-jauh sekolah kamari, leta pikir orang gaek mencari piti. Ada berapa kali Anda berbicara demikian kepada siswa Anda? Anda hanya lebih sibuk mengatakan, kerjakan tugas ini, minggu depan kita ujian, habis itu mid semester, kemudian semester lagi, kemudian rapor. Kalau rapor kamu tidak bagus, kamu tinggal kelas. Hanya sibuk aja dengan angka-angka rapor ya. Nah sekarang yuk karakternya gimana? Lai tatanyo dek ranggai dek guru tuh. Nak tadi pagi lai makan nak. Lai tatanyo. Lai sembahyang subuh tadi pagi. Betul. Lai ado tatanyo bantu tuh. Ndak kurang. Lebih banyak tuh PR lebih. Jadi lagi-lagi sang anak ini hadir hanya sebagai objek penderita di dalam kelas, bukan objek penyerta. Ini mungkin oknum saja yang seperti itu. Tapi hayalan saya dari ucapan dan semangat Mister. Jadi kalau ada alat ukur dahulu antara murid dahulu kita jadi murid dengan anak-anak sekarang, ya kan? Taruh kata kuncinya, guru dulu mungkin tidak sepintar murid sekarang, tapi mereka lebih banyak mendapatkan cinta dan ketulusan. Betul. Kita di zaman dulu nih, betul. Ketimbang sekarang. Apakah benar nih prediksi saya, Mister? Guru ditambahlah kurikulumnya yang pola membebani, tambah administrasi membebani. Ini mampu mengurangi perhatian dan cinta terhadap siswa, Mister? Sangat mengganggu sekali. Walaupun bahasa saya seperti itu tadi, Pak Zul, saya tidak mendiskreditkan guru. Saya tahu kok bagaimana tertekannya sang guru itu, bagaimana sibuknya sang guru itu. Nah, sehingga mereka nggak sempat menanyakan lah makan atau alun makanan. Enggak, gurunya nggak salah. Sistemnya nggak benar.
Aduh, nih seru nih. Mister Anto, dibilang dong kurikulum salah. Enggak, kurikulum nggak salah. Itu orang pintar yang bikin kurikulum. Terus kenapa jadi kayak gini gitu? Karena apa? Prosesnya dari sebuah kurikulum, prosesnya sebuah pembelajaran itu tidak mengadopsi situasi sebenarnya. Oke. Maksudnya gimana? Situasi sebenarnya seperti ini. Ini anak usia untuk kira-kira SMP lah barangkali. Ya. SMP. SMP itu notabene berusia sekitar 12-13 tahun. Seperti itu. Nah, sekarang seberapa mengertikah Anda dengan psikologi anak di usia tersebut? Iya. Anak yang penuh rasa ingin tahunya tinggi, tulangnya gatal, kemanggari sejuk, lawan jenis mulai dikenali gitu ya. Nah, sementara kita hanya sibukkan dengan kurikulum, kita sibukkan dengan pelajaran gitu. Nah, nobody understand me, kata siswa itu. Nggak ada yang mengerti keadaan siswa itu gitu. Sementara anak di usia itu dia butuh dimengerti, dia maunya apa gitu. Nah, guru nggak salah. Kenapa? Mister Iko kurikulum mata pelajarannya Iko, Mister Iko nan harus ambuajan, Mister. Kalau nak ambuajan biko kanai mau di kapal sekolah di pengawas ke Mister. Kalau kanai mau di pengawas kanai naik pangkai mau Mister. Kita nggak salahkan guru yang mengalami hal demikian gitu. Nah sekarang kalau saya pikir saya kasihan loh sama guru, walaupun saya juga guru perlu mengasihani diri sendiri. Gitu. biar saya ngasih ini bisa. Karena apa? Betul. Kami harus ngurus ini, ngurus itu gitu kan. Kami sadar kok. Kami sadar sebagai guru kami juga harus membentuk karakter anak. Kami juga sadar. Tapi jangan bebani kami gitu. Iya betul. Oke, merdekakan kami gitu kan. Sehingga kami nyaman mengajar itu. Banyak tilanjo kami. Itu jelek. Tapi ini saya pernah ide nih Mister. Ini benar atau tidak yang saya pikirkan ini? Kayak gini. Dalam teori sekarang kita bangga nih ketika ada, maaf apa ya atau benar kan, bahwa guru dikasih tunjang lebih. Tetapi kalau kita lihat dengan tujuan mengajarnya, dengan beban pikiran dan beban administrasi yang dia kerjakan, itu sebenarnya malah juga tidak seimbang. Kalau dapat nih aturannya, banyakkan gajinya, tambahkan gajinya sehingga lebih memikirkan kepada murid, tapi ringankan tugas administrasi. Mister sebagai seorang guru gimana komentar kayak ini? Ya setuju sekali. Cuma kita akan berhadapan dengan bagian-bagian lain. Karena memang benar loh Pak Zul. Oke, ada namanya tunjangan, sertifikasi. Ada tunjangan kinerja. Ada kalau kota ada TPP lah namanya macam kayak gitu. Boleh kok. Cuma memang benar. Seakan-akan baragi hendak rela. Bahasa awak. Orang baragia kawa, ingin hendak rela bentuknya. Dibebani dengan ini dan itu, dan itu kayak gitu. Yang tapi kalau dihitung betul Pak Zul, dengan orang dahulu gaji yang tanpa tunjangan, dia nyaman kok. Nah, emosinya gini, emosinya tidak terganggu. Kalau bahasa kita nih begini Mister, seorang guru mestinya itu emosinya nggak boleh labil, ya kan, karena kayak gini, karena dia kayak tadi dia akan mentransfer kepada murid-muridnya, ucapannya, gesturnya, benar nggak Mister? Betul. Karena kalau misalnya, kenapa, mohon maaf nih, ini izin ini, mau kita takut nih, ketika memang banyak murid yang emosional, jangan-jangan kita juga mengajar dengan rasa yang tidak tenang, rasa emosional, jangan-jangan ya Mister ya. Kalau tadi kan kita bicara tentang psikologinya guru, oke. Bagaimana dengan sisi anak sendiri? Anak zaman sekarang, kalau kita mirip juga dengan anak sekarang itu dia dibesarkan oleh bukan orang tuanya. Orang tua gimana nih Mister? Iya, mereka nggak dibesarkan dengan orang tuanya. Kenapa? Karena saya tengok sekarang orang tua, mohon maaf ya. Anak kecil itu usia, anak bayi lah ya, kira-kira usia 3-4 tahun. Kalau dia nangis, mak bapaknya kasih HP loh. Gitu, iya. Benar kan? Iya. Agar anak diam kan? Iya. Jadi yang anak tuh nggak lagi merasakan pelukan ayah dan ibunya gitu. Iya. Nah, sementara orang kesehatan tahu tuh. Orang kesehatan tahu bahwa anak apabila dipeluk oleh sang ibu atau ayahnya itu betul akan memberikan ketenangan yang luar biasa. Sekarang di mana dia ketenangannya? Itu pada HP. Betul. Coba seandainya HP itu diambil dari tangannya, seberapa ngamuk dia? Ya ngamuk kali ya, betul ya. Bapak maknya pigilah, penting HP di tangannya. Berarti anak sekarang dibesarkan oleh teknologi. Nah, terus berangkat sampai dia berangkat SD, SMP, SMA. Yang terjadi adalah, mereka nggak ada lagi kepekaan terhadap ini manusia loh di depan saya.
itu ada orang lain loh, itu ada guru, itu ada teman kan gitu ya. Mereka nggak punya lagi kepekaan. Betul. Kenapa dia nggak kenal manusia lagi gitu? Dia cuma kenal HP. Dan kita bayangkan apa akan terjadi di sekian tahun ke depan, Pak Zul. Ya makanya kan kalau artinya kalau kita scan untuk bicara generasi emas nih, artinya anak-anak instalan teknologi yang tidak bergerak, empati hilang nih. Ya, empati sosial kurang, Mister ya. Kalau dulu kan kita kalau lihat teman nggak ada yang dimakannya kita bagi kan. Ya. Jangankan itu Pak Zul, sapo menyapu saya kurang. Sapu menyapa kurang juga ya. Oh jadi mau begitu sekarang Mister. Begitu. Waduh. Jadi sebenarnya kita tidak hanya darurat narkoba, tapi juga darurat ini sebenarnya Mister ya. Maka saya pikir sekarang adalah darurat narkoba deh. Oke. Pornografi deh. Iya, kan oke. Gitu. Tapi yang darurat tapi nggak nampak secara kasat mata itu adalah darurat hubungan sosial. Aduh, benar ya. Babayo Pak Zul. Iya Mister ya. Biswa manan aranggai, manan mama, manan kanakan, manan guru, manan tua, ndak jelehnya tuh. Data aja Data caranya tuh. Jadi kato dan nampak kok. Ndak ada. Dan itu jangan salahkan mereka. Jangan salahkan pula orang tua. Jangan salahkan pula teknologi. Tapi apa ya? Kalau bahasa saya itu adalah bagaimana kita menyikapi suatu perubahan. Oke lah, zaman sekarang kita penuh dengan teknologi. Yuk siapkan dahulu, baru dikasih teknologi. Iko kan ndak. Agi HP dulu baru tarangan. Iya. Betul. Kan gitu jadinya tuh. Iya. Yuk berilah dia pemahaman dulu. Kalau begini ini akibatnya. Beri mereka pemahaman dulu. Nah, kalau dia udah paham, saya rasa anak sekarang kan pada pintar tuh. Mungkin dia bisa menganalisa sendiri mana yang terbaik. Nah, jadi kalau daruratnya adalah darurat hubungan sosial. Waduh, ini benar ya. Dan budaya ketimuran kalau kita tidak hati-hati bisa diganti dengan budaya kebaratan. Budaya kebaratan ini. Lu manangguang Pak Zul. Kenapa? Di kecenan barat enggak lo doh. Oh gitu. Kalau orang barat tuh dia tepat waktu. Profesional kerja. Oh iya benar kan ya. Gitu. Kemudian tangguh, Iya. bersemangat tinggi, kan gitu. Kalau budaya barat yang positifnya ya. Iya betul. Itu pun juga enggak ada. Oh iya. Jadi yang negatif baratnya ke kita, timurnya hilang. Ya. Itu nama bayu. Kacau nih Mister kalau begini. Itu dia. Lalu generasi emas masa mendatang seperti apa nih? Itu menjadi sebuah kebohongan belaka nanti. Sorry bahasanya. Tapi kalau kita lihat juga kan bagai orang Minang Mister kan lah nampak dari ketek nih kalau nangka jadi benci lah nampak gitu kan. Tapi ini bisa jadi ya. Karena kan ya budaya Indonesia yang orang kenal ramah, peduli. Walaupun sampai sehari ini Indonesia dikenal sebagai negara dermawan, orang dermawan. Tapi generasi ini berarti ini perlu juga nih edukasi empati kayak dan sosial ya Mister ya. Nah, kalau kita pikir untuk kehidupan sosial itu, Pak Zul, kalau kita kejar 2045 Indonesia emas, kalau memang akan menjadi emas, sekarang emas buat siapa? Apakah emas buat orang Indonesia? Atau emas buat bagi-bagi buat orang lain? Wah ini Mister ada aja idenya benar juga ya. Kan kita pikir dulu, kita bertanya dulu deh. Indonesia emas 2045, emas buat siapa? Iya. Oke deh. Emas itu kan buat warga negara Indonesia, Pak. Oke deh. Sekarang gimana cara anak Indonesia? Putra saya sekarang berusia 15 tahun. Oke, saya pingin nanti di Indonesia Emas 2025 dia yang pegang emas itu. Kenapa? Gimana caranya? Ya, persiapannya seperti apa sehingga dia memang meraih emas itu nanti. Iya, benar. Tapi kalau menengok situasi seperti sekarang, kan gitu. Ini nggak jalan, sopan, betul. Kemudian kehidupan sosialnya nggak baik, nggak akan hancur-hancuran nanti 2045. Ya benar, ya ada betul Mister ya. Artinya ini mohon maaf nih, kurikulum makin merdeka. Kurikulum merdeka Mister. Kalau kita lihat dengan goal, kita kan di lembaga kan, ini goalnya, ini indikator-indikator untuk menuju ke sananya nggak nyambung. Ke Bazul ya. Saya nggak bawa sama Mister nih. Enggak. Tapi ini kalau kita lihat nih kan karakternya, agamanya kuat. Itu kan kalau tentang ke depan nggak main-main nih. Agama kuat, sosial kuat, budaya lebih kuat lagi, ya kan? Hubungan sosial lebih kuat bagus lagi. Tapi kalau sekarang melihat indikator yang karena pemuda hari ini pemimpin dari esok gitu. Harusnya gitu. Jangan-jangan pemuda sekarang agak guli besok. Sebenarnya Pak Zul, kurikulum merdeka itu saya suka. Iya, lebih berorientasi kepada ini ya, potensi ya. Potensi gitu. Oke. Apapun jenis kurikulum 75, kurikulum 84,
kurikulum KBK, KTSPK 15, Ya. EK 13 kan gitu. Sekarang mereka semuanya bagus. Yang tidak bagus apa? Tidak bagus bagaimana pengaplikasiannya. Sorry, mohon maaf. Kalau menurut orang pusat kurikulumnya kayak gini loh, bagus gitu. Iya. Tapi orang lanjutan di bawahnya, saya nggak ngerti itu di mana keseleonya, sehingga yang esensialnya tuh nggak dapat. Betul. Sehingga berubah menjadi sebuah pembebanan. Iya. Nah, jadi kalau bagi saya apapun kurikulum itu sama aja kok. Targetnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kan gitu. Betul. Kalau kami kalau pergi ke dalam kelas namanya apa Zul? Mencerdaskan anak bangsa kami itu. Anak bangsa. Ya, maksudnya kayak gitu. Nah, cuma yang kita pertimbangkan sekarang adalah yuk bagaimana dengan cara apa sehingga kurikulum ini memang tepat guna dengan mereka jadinya. Iya. Tapi kalau sepertinya kurikulum itu hanya menjadi sebuah project-projectan aja, nggak ada. Mendingan nggak usah pakai kurikulum, terserah guru aja yang ngajar. Nah, waduh. Ya kenapa? Kayak seperti untuk ya udahlah kalau kami guru ya, beri aja kami target. Ya, ini kita suka nih. Ini ke targetnya, ini hasilnya, ini capaiannya. Ya, cara Anda terserah lah. Ini suka nih. Cara mbek randang. Ayo. Mbek randang. Ambo hanya perlu randang ko lama. Tuh. Oke. Ya. Cara apa? Pak cancang dagingnya dulu kok santannya Pak randang pun suka tiap Iya, Pak. Jadi kami perlu randang. Iya. Mungkin kami lebih baik kayak gitu juga. Betul. Nah, uji kami dengan gituan gitu. Tantang kami dengan tantangan gitu. Enggak apa-apa gitu. Karena ada cara jalan yang berbeda harus kita tempuh ya. Kalau sekarang ngeri, Pak. Kita bukan menyalahkan kurikulum, tidak. Kita juga tidak menyalahkan ke Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama, kita nggak salahkan gitu. Ini beban siswa kita gila-gilaan. Kenapa, Pak? Mata pelajarannya udah banyak. Iya. Kalau di MAN itu ada 20 berapa? 21 atau di MAN itu ada 20 dan 21 mata pelajaran. 21 ya. Oke. Kalau SMA saya nggak tahu sekitar berapa lah, 18-an lagi ya. Kita coba bayangkan gitu ya. Belajar di pagi sampai sore gitu. Dan kemudian numpuk. Iya. Bawa PR lagi pulang. Iya. Ya. Nah, terus anak ini itu maka berimbas nanti kepada kehidupan sosial. Kapan dia akan diskusi sama orang tuanya? Kapan orang tuanya akan bertanya? Kapan mereka akan makan bersama lagi gitu ya. Kapan main dengan lingkungannya? Kapan dia main dengan lingkungannya lagi? Jadi, saya selalu berpesan kepada orang tua siswa. Saya katakan seperti, Pak, Bu, di zaman seperti ini anak Pak lebih sayang ke HP-nya daripada ke Pak lah. Kan gitu. Iya. Saya sibuk-sibuknya apa jo ibu. Sudah mau gari tuh, sudah makan malam bersama tuh, sempat anjuo lah. Nyak batanya karena ang baraja josia tadi apa baraja puang tadi kamang bakawan tadi. Sempatkan juga sehingga apa? Bapak ibu nggak kalah kali dari HP itu. Iya benar. Nah, matikan HP, makan malam bersama, kan gitu. Pada saat makan malam bertanya juga lah, sehingga anak itu masih waduh aja Pak Denah. Tapi Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kehilangan ayah. Itu dia. Benar ya, Mister? Benar. Jadi tidak ada yang disalahkan. Ayahnya ada jawaban kok. Hambo mencari piti Pak Guru. Itu alasannya. Ya. Nah, iya. Dalam hal ini lagi-lagi sama Pak Zul saya sampaikan bahwa saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya, kita saya nggak salahkan kurikulum. Saya nggak salahkan menteri. Saya nggak salahkan guru. Saya nggak salahkan siswa. Nggak ada. Cuma sistem dan cara mensiasatinya betul. Itu yang kadang-kadang nggak tepat gitu. Iya. Artinya semua guru sebenarnya memang dibutuhkan daya inovatif dan kreatif. Pasti. Artinya kayak gini nih, kurikulum sudah dibikin. Betul. Ya kan? Adapun metode jangan ditelan mentah-mentah. Iya, itu dia. Iya, benar. Ya? Ibaratnya kayak gini. Kita sama-sama naik angkot. Ya. So, kita sama-sama supir angkot. Ya. Ini ada penumpang. Ya. Nah, kita sadar sendiri dong. Ini angkot saya udah jadul kali. Nggak mau lari 152. Oke, lambe-lambe mainnya. Kan gitu. Iya. Iko penumpang apa mabuk saya baca rumah angkot. Seperti analoginya barangkali seperti itu kadang. Iya. Nah, jadi kalau saya lebih cenderung kepada teacher method. Kalau teacher method itu artinya adalah kembalikan metodenya kepada sang guru itu mana dia yang cocok. Iya, betul ya. Jangan di plot harus kayak gini gitu. Iya. Oke, kurikulum maunya apa? Oke, anak tuh sampai harus bisa bentuk. Oke. Iya. Nah, jadi agak apa ya?
kalau bahasa saya agak sedikit berseberangan Ya. dengan. Tapi kalau ditanya, ini bicara tentang hati guru gitu Hati ya. guru ya. Bukan seorang guru dari sebuah institusi Bukan. pribadinya. Nah, gitu. kita memang kan kayak gini, Mister. Kita dalam artian tidak ada sesuatu yang kita tuju menyalahkan, Iya, tapi kita menginspirasi. Betul. Semoga kan bukan kita jadikan alat untuk menuduh seseorang atau apa, tapi memang suara hati nih. Iya, betul. Suara hati. Iya. Karena memang kayak gini, Mister. Kita Aspen ini jembatan peduli anak negeri untuk bisa saling menguatkan. Itu tagline kita, Mister. Alhamdulillah. Jadi bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita ikut berkontribusi Iya, betul. dalam membangun kesejahteraan dan kecerdasan anak bangsa. Ya. Tahu nggak Pak Zul? Apa, Mister? Ntar kalau seandainya siswa saya atau para pelajar nengok saya di podcast sekarang ini, mereka pada tepuk tangan nih. Yes, Mister, katanya. Yes. Tapi apabila guru atau orang-orang yang kena, dia kan, awas lu ya. Iya. Karena kita miris saja deh. Kita Iya, miris iya, saja iya, dengan iya. keadaan anak-anak sekarang gitu kan. Kami ya. Iya. Kami guru, bagaimanapun kami dibebani dengan tanggung jawab moral. Ya. Kami harus membentuk. Walaupun kami harus berhadapan dengan ini dan itu, kami tetap masih punya di dalam kelas itu kami masih ngajar kok Pak Zul. Iya. Kami tidak duduk-duduk aja dalam kelas duduk. Kami ngajar. Cuma keadaan masa zamannya yang membuat kami harus terkadang terbanting kami, terkadang kami harus agak lalai dengan tugas kami kadang-kadang. Keadaan yang membuatnya gitu. Iya. Tapi kalau ditanya hati guru Pak Zul, Iya. tidak ada guru tuh yang mengatakan bahwa aku tidak ngajar doh. Iya. Aku Artinya mengajar. malas ngajar enggak ada ya. Enggak, mereka enggak. Tapi adapun beban berat ngajar juga, beban administrasi berat ya juga ya. Iya, betul. Nah, ini semoga didengar di jembatani ya untuk pengambil kebijakan nih. Moga-moga. Moga-moga sekali. Iya, karena kan kita bicara bangsa nih, bangsa Iya, Mister. betul, Karena betul. kan ke depan kita kan sebenarnya kita semua orang baik yang mesti jalurnya harus duduk dan bertemu di satu titik. Betul, Iya, betul. Mister, kan? Iya. Karena kan semua kita pasti cinta negara, Iya, cinta anak pasti. bangsa di masa mendatang, Pasti. begitu Mister ya. Iya. Dan bagaimana berkarakter. Jangan nemukan jalurnya. Mudah-mudahan Aspen Jembatani kan yang didengar ini. Insya Allah. Nah, ini ya Mister ya. Sebelum kita lanjut yang lain, saya jadi terpikir guru bahasa Inggris itu kan dibenci. Betul. Lah, Mister masuk ini, kalau saya sudah dengar nih ada guru bahasa Inggris di madrasah itu yang dia memang ngotot untuk bahwa muridnya bisa dan dia sangat bersemangat, siswanya mencintai muridnya. Nah, metode Metode ya. ini kan bahasa Inggris kan ada dari ini. Bagaimana cara metode Mister mengajarkannya? Balik cerita dari awal tadi sedikit saya ambil kembali bahwa ini siswa loh. Dia datang ke sekolah untuk dapatkan ilmu kan. Ya. Oke. Dia datang pada kita. Kita mikir dong. Kita mikir, ini anak harus dapatkan sesuatu dari saya. Kalau saya berikan sesuatu yang tidak mereka sukai, itu gagal dong. Ya. Ya udah, kasih aja yang enak. Kasih yang enak, tapi ilmu bukan hanya menjadi badut aja di depan kelas. Ya. Oke, kalau kita bikin lelucon, badut, anak kan bahagia juga, Iya, tapi ilmu nggak dapat. Nggak dapat, Nah, betul. sekarang kita kembalikan dulu. Ini bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris itu kan memang nggak disukai. Oke, tapi kalau saya di sini saya katakan bahwa selagi anak itu dia hadir ke dalam kelas saya, duduk di bangku, hal pertama yang saya lakukan adalah saya menghargai kehadiran mereka. Oke. Itu bukan hal yang mudah. Iya. Oke. Setelah mereka hadir, saya akan adakan peninjauan. Dia punya apa baru? Ternyata saya punya siswa adalah yang bahasa Inggrisnya cuma yes, no, I love you. Oke. Sementara Scan nih, di scan muridnya dulu ya. Oke. Sementara kurikulum harus minta saya mengajarkan ini dan itu, ini dan itu. Iya. Kok gilo kerejo gue. Terus saya bilang, ibaratnya analoginya, anakku baru berumur 6 bulan makan bubur, baru kipaso harus makan karak kalian. Wah, ini kayak kalau siswa enak. Iya Mister katanya kan. Oke Mister. Gini kata Mister. Benar. Oke. Terus saya harus turunkan, saya nggak peduli dengan kurikulum. Oke. Kurikulum harus ngajarkan, nggak mungkin saya ngajarkan. Iya. Maka saya turunkan tingkat kesulitannya sesuai dengan anak butuhkan. Oke. Saya beri mereka, itu yang pertama, sehingga dia asik. Nah, dia asik, dia bisa menikmati. Pak Zul, anak awak kok saya pengecek bahasa Inggris lah, pandai, bangganya besar tuh Pak Zul. Betul. Nah, sekarang itu yang kita bangun. Berikan dia hal yang mudah dulu. From easy to difficult, itu nah. Oh, dari yang sesuatu yang mudah kepada yang Baru sulit. Jangan diberikan yang sulit dulu. Nah, terus satu lagi, ini agak beda kali nih. Iya. Saya nggak suka dengan anak ditakuti dengan nilai. Oke.
Yes. Bagi saya bilang pada anak-anak saya, siswa saya bilang, nilai kalian dijamin oleh Miss Ranto, tuntas semuanya. Oke. Dengan 2 syarat cuma. Syarat pertama adalah anak manis kamu dan kerjakan tugas. Anak manis kamu, artinya anak baik. Anak baik, adab bagus, sopan santun, hormat menghormati, tidak ada pelanggaran. Kan karakter saya sih di situ. Ini guru bahasa Inggris yang menerapkan budaya karakter. Ya kalau karakter hanya menjadi sebuah retorika aja di sebuah seminar, it's nonsense. Yes. Nah, sekarang yuk buktikan di dalam kelas bahwa Anda bentuk karakter. Saya emang iya. Nggak tanggung jawabnya kan, cabutnya misalnya, oke, panjang urusan. Oke. Tapi stupidnya dalam kelas, nggak pandainya dalam kelas, nggak tantu cialahnya udah, nggak masalah bagi saya. Iya. Kenapa? Tugas saya mengisi kok. Iya, benar. Dia belum tahu. Betul. Tapi kalau karakter sangat saya awasi sekali. Yes. Nah, kemudian kalau dia udah aman dengan nilai, dia akan menikmati kelas itu. Kalau dia udah menikmati, merdekakan dia di dalam kelas. Iya. Jangan ada lagi ditakuti. Awas yo, besok kalau turun nilai kalian awas. Janganlah lagi digitu-gituin juga tuh anak. Biarkan mereka asik dulu. Dapatnya nilai 80, alhamdulillah. Bisa cuma 10 dapat nilai padian sajolah. Kan gitu. Jangan Anda pukul rata anak itu sama pintarnya dengan Anda gitu. Anda guru bahasa Inggris, jago bahasa Inggris, kenapa? Udah tahunan Anda bahasa Inggris. Anak itu saya tadi pagi baru belajar bahasa Inggris baru. Lah Pak Ari-Ari loh, kan gitu. Iya. Nah, kita balikkan kepada bahasa ibu kita, Pak Zul. Iya. Awak belajar bahasa Minangko dulu kan dari Ranggai, Wak. Iya. Satu-satu ya. Cici, kan? Nggak ada kena hari-hari ada. Nggak ada pakai nilai, nggak pakai remedi, nggak pakai ulangan. Yo, ada dulu kan. Kita pandai bahasa Minang kan gitu. Nah, kembalikanlah bahasa itu pada konsepnya itu lagi. Aduh, keren nih, keren gitu. Tapi kalau masih dengan buku, Ambo nggak bawa buku, udah Pak Zul. Kalau kerja, oh gitu. nggak pakai buku. Gimana misalnya? Karena bahasa Minang kan ada pakai buku gak dulu dah. Oke. Lalu saya kebayang, nggak pakai buku? Nggak pakai buku. Yang penting bagi saya ada bahasa itu kan cuma dibutuhkan adalah berbicara satu, menulis satu, mendengar, membaca. Ujungnya Pak Zul, ujungnya belajar bahasa itu adalah kosakata. Kan kosakata semuanya. Iya. Kan mendengar. Ya. Berarti didengar ungkapan orang. Ya, denganlah. Menulis. Tulislah pun sebutnya. Iya. Artinya, tulis sesuai dengan apa gitu. Baca. Nah, itu ngecil lah. Soal salah, itu memang tak masuk awak, bekor batuan. Karena apa? Bahasa Inggris itu is not our language. Bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Oh, iya. Wajar dong boleh salah. Iya. Ado boleh kamari Pak Zul lah. Ado boleh kamari nyoba belajar bahasa Indonesia kah? Iya. Ngeceknya ke Pak Zul bentuk kok. Kepaya kumbuh saya mobil mana? Itu keceknya kan? Iya. Boleh belajar bahasa Indonesia kah? Iya. Pak Zul awak paham je tu. Paham tuh. Kan nak Pak Zul palangkang kapal lonya kan? Ada gitu udah boleh. Mana subjek predikatnya? Kenapa kita orang Indonesia menyalah-nyalakan anak yang baru belajar bahasa asing? Waduh. Lama ngecek itu nyala. Aduh, kalau begitu saya juga ingin belajar bahasa Inggris nih, Mister. Karena saya pikir Pak Zul, kenapa saya sedikit fokus dengan bahasa Inggris. Akhirnya begini, Mister. Saya jadi gini ya, Mister. Jadi greget. Artinya kita kalau bicara bahasa Inggris kita tidak tekok salah jadinya kan. Nah, bagi saya Pak Zul, kenapa Mister baru sekarang ketemunya nih? Boleh. Tapi saya pernah ngajar loh. Saya pernah mengajar waktu itu yang saya ajar guru MIPA Kota Bukit Tinggi. Oke. Itu saya ajar tuh. Guru fisika, kimia, matematik, biologi. Yes. Waktu itu masih Bapak Yalve Mamias kepala dinas waktu itu. Saya dipanggil, Anto tolong diajarin guru-guru MIPA ini. Karena waktu itu kita punya program RSBI. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Jadi guru yang 4 bidang studi itu diharapkan mengajar bidang studinya dengan bahasa Inggris. Saya dipanggil untuk ngajar mereka. Bisa kok. Mereka tuh bisa ngajar dengan bahasa Inggris kok. Aduh. Dan banyak kok peluang. Australia aja Pak Zul butuh guru bahasa Indonesia dari Indonesia Pak Zul. Iya. Tapi untuk mengajarkan bahasa Indonesia, pandai bahasa Inggris dulu. Gitu. Jadi kalau saya pikir bahasa itu nggak susah. Kenapa? Karena dari dahulu sudah ada kabar pertakut. Yes. Kabar pertakut kepada anak bahasa Inggris itu sulit. Bahasa orang Asiang tuh, bahasa orang hidung panjang tuh, bahasa orang kapia tuh kan macam-macam dulu tuh. Nah, itu yang dulu bahasa dimunculkannya. Sehingga apa? Tertanam di otaknya gitu, sulit gitu. Iya. Kalau saya masuk di kelas, saya cuci lagi tuh otak. Saya brain laundry lagi, saya katakan English not so hard. Saya berikan mereka 1%. Kapan ngecek kan? Lah, pandai ngecek lah tuh. Iya. Kenapa? Kita kembalikan dulu deh gitu kan. Anda bisa bahasa Minang? Bisa. Pernah les bahasa Minang? Enggak.
Pernah belajar bahasa Minang? Nggak. Ada pakai buku remedi ujiannya do nggak? Nggak. Baku pandai bahasa Minang. Ya sekeliling bahasa Minang besar. Iya, sama bahasa Inggris. Cara belajarnya danga sabuyan kan itu. Iya. Udah, danga bahasa Inggris sabuyan suatu le. Danga bahasa Inggris sabuyan le. Beko baru diajarnya menulis. Iya. Barunya diajar membaca. Nggak mungkin kelas 1 SD disuruh baca membaca kan? Iya, betul. Anak kelas 1 SD disuruhnya ngecek dulu. Baliklah ke bahasa itu kepada konsep awalnya. Naturalnya kayak gitu. Apapun bahasa kita bisa pelajari kok. Itu makanya Haji Agus Salim bisa 9 bahasa. Wajar, bisa. Bisa aja kok. Cuma ya udahlah, jangan dipaksakan kurikulum yang rasanya masih membebani. Iya. Kalau lah pandai anak tuh ngecek bahasa Inggris Pak Zul, cukup kosakatanya, aku kurikulum mana Kak Pak Zul pakai kuantaran mana? Karena nyonya menyambung kato. Kalau di mata tambahan has, was, Alah. have, is, are itu tuh lah kato gampang begitu misteri. Tapi kalau pandai kosakata. Pak Zul diuji bahasa Indonesia atau bahasa Minang kini Pak Zul tinggi nilai Pak Zul. Tinggi. Karena barang lah tahu kan. Iya. Benar ya Zul ya. Karena kadang-kadang kan kita ditakuti mana kalau was ini bagaimana penerapannya are gitu ya. Nah itu dia. Kita anak ditakuti dengan hal-hal itu lebih dahulu gitu. Nah jadi mindset dulu ya. itu dia. Ambil hati mereka dulu. Waduh. Pak Zul kan masuk kelas saya, Pak Zul kan ketemu situ adalah pasar bawah di hari pakan. Maksudnya apa tuh? Kelas bahasa tuh seribut. Ribut? Nyong ngecek mah, berjang ngecek. Oh. Iko bunyi itik, iko bunyi ayam, iko bunyi kambing, iko bunyi harimau, mah heboh dalam itu tuh. Dan itu yang saya mau. Ini benar-benar unik nih. Nyok kelas bahasa, tapi nyok ano. Iya. Itu ngapain? Iya. Itu bakal- Kayak si bisu sih. Ya. Sampai kok tentu kok garume-garume sih jadi kolek. Nah, Iya. Umumnya siswa saya mereka akan menikmati. Dah, walaupun mereka mengatakan mereka bodoh bahasa Inggris, mereka akan mengaku awak nan salah, Mister. Awak pemalih. Karena metode sudah ini. Itu makanya saya pikir sekarang adalah saya cuci ulang. Iya. Anak saya harus bisa ngomong bahasa Inggris dan mempunyai kosakata yang cukup. Iya. Kuncinya ya. Sembarang lah. Itu maka saya terkadang, mohon maaf, teman-teman saya yang di hotel kadang-kadang bawa bule, saya bawa ke kelas saya. Oh. Bisa. Kami di sekolah dulu 2018 dan 2019 kami kerjasama dengan Amerika. Itu 8 bulan siswa saya belajar dengan bule Amerika. Bule Amerika? Ya, saya tinggal aja dalam kelas. Wow. Keren ya. Kami kalau yang di back ini Pak Zul. Oke, saya punya target. Saya orangnya di swasta dulu. Saya nggak ikuti ini. Saya punya target. Sekarang dari ada sekitar 1000 siswa mandua itu. Saya udah bikin di situ sekarang ini karena ada beberapa kendala. Biasanya sekitar 300 anak tuh udah bisa ngomong bahasa Inggris loh. Iya. Saya dengar nih dari luar nih. Kenapa anak-anak tuh kok jadi dia semangat bahkan konon diajarkan oleh kakaknya, kakak tingkatnya kakak tingkatnya ngajarkan. Iya, ini seru nih. Jadi memang rangkai-rangkai ke bawah. Sehingga memang dia juga jadi bangga kedekatan emosional jadi. Bisa. Jadi ibaratnya Pak Zul, putra-putri kita yang ada di situ yang rasanya udah di kelas 2 lah rasanya. Orang kayaknya punya rasa diajak dikirimnya anaknya ke luar negeri ke Australia itu, aku siap lepas mereka kok. Iya. Aku udah berani aja kok. Ketemu sama bule anak tuh udah biarin aja nggak apa-apa, udah nyaman aja. Kenapa? Saya pingin mereka pulang. Ini Pak Zul, ini agak sedikit beda sedikit. Saya pingin anak tuh pulang ke kampungnya atau pulang ke orang tuanya. Batanya orang kayaknya, ang salah mau sekolah di sini, apa ang nalah pandai. Iya tuh. Boleh Bapak Ibu di rumah bertanya kepada anak. Bahasa awaknya apa lah dapet dang je. Apa lah dapet. Gitu. Maka dari sisi bahasa Inggris jangan katakan dia lah pandai ngecek bahasa Inggris. Iya. Nggak mungkin anak adalah pandai kimia, nggak dodo. Iya betul. Adalah pandai matematika. Nah, dia akan bawa itu pulang. Saya pingin di situ agar anak ini bawa sesuatu pulang. Orang tuanya yang tunggang-tunggi mencari piti untuk inyo ada rasa kebanggaan dan kepuasan bagi orang tua. Nggak sio-sio yang di sekolahan dulu. Cuma berharap pula lah orang tua mau bertanya pula. Karena orang tua kok nggak bertanya pula. Iya tuh. Termasuk menghargai. Itu dia. Lah nyoboe bahasa Inggris kok kan. Orang pertama walaupun orang tua taruhlah orang di kampung, walaupun ndak sadonya mister ya. Walaupun ndak tahu tapi yo santiang ya. Iya, itu dia. Pujian. Anak karena untuk meraja kok ndak mudah. Kadang-kadang kini Pak Zul, maka kita nggak berusaha mengatakan murni salah sang anak. Orang tua juga salah. Seberapa bapak ibu memberikan penghargaan terhadap anak bapak ibu? Karena itu penting ya.
Itu besar kali Pak Zul. Kami ada namanya manajemen 1 detik. Manajemen 1 detik. Manajemen 1 detik itu cuma memegang punggungnya Pak Zul. Pegang punggung itu kan, pacik punggungnya. Oke. Lah, batanyo lah pada saat itu. Lah makan tadi. Oh. Iya. Sang anak yang usia 14-15 tahun Pak Zul dipegang itu sebuah perasaan besar bagi dia. Aku diperhatikan orang loh. Ada orang peduli sama aku loh. Saya jadi memori, saya jadi ingat waktu saya SMP nih Pak Mister. Waktu SMP dulu kan belum mengerti ya, ini guru baru diangkat PNS nih. Ya, nggak tahu. Baru, tapi yang menariknya kayak begini. Kita kan lapar nih. Ya. Dia beli kayak kue bon, seperti ada kue yang ini Mister. Ya. Ini kayak nyambung dengan Mister katakan. Ya. Sinilah. Ya. Ini satu kue. Ya. Satu rasa kue yang kita genggam itu 1000 makna kita rasakan Mister. Ingat sampai sekarang kan? Ingat sampai sekarang. Membekas di otaknya kan? Membekas Mister. Nah, sekarang seberapa guru itu dan orang tua itu memberi bekas pada anak itu? Yang bekas dalam kepala anak itu PUBG gini itu. Game. Oh iya benar. Yang membekas di kepalanya sekarang itu adalah scroll TikTok. Nah, sekarang bisakah orang tua atau kita guru memberi bekas dalam diri anak itu? Pak Zul sendiri takkan kok satu buah kue itu udah berapa tahun yang lalu itu. Oh iya, ini sampai sekarang masih ingat kan? Masih ingat. Masih. Dan kalau diingat memori segitu rasanya kembali sekarang gitu. Nah, pada saat itulah sang guru mengisi hati, bukan mengisi otak gitu. Betul. Bajunya cabiak, kok cabiak baju nak. Tatanyo. Betul. Sekarang agak ngeri, bukan ngeri sih bahasanya. Ada sesuatu yang miris kita, tapi moga-moga ini nggak semua terjadi. Anak tuh sampainya duduk dalam kelas Pak Zul, itu agak 5 balik kali lele kena berang. Betul Mister. Masuk di gerbang kan hari ada satpam dulu. Ang telambe. Ya kan? Oke, jangankan itu dari rumah saja dulu. Di rumah saya pagi lah kena hari ada Pak dulu tuh. Apa jamaknya? Angkat sekolah tuh kenda. Walau saya tertawa lama. Oke. Seperti ini siswa dalam Pak Zul. Seperti Pak Zul ini loh. Ayo kayak gitu. Bantuin tuh. Lipik parutnya dalam tuh kegelaan. Oke. Di rumah kan hari lah perangke ke sekolah. Oke. Bawa motor atau talambe ke diantan lah kan hari lo ang lambe bana mah. Iya. Ke mantan. Oh. Nah di tengah jalan beko adu saya masalah beko taruh landa masuk gerbang. Satpam Maria. Oke, bajuang masukan. Iya. Macam-macam gitu kan. Dah, sudah tuh masuk dalam kelas. Masuk di dalam lapangan dulu kan. Oke, nampak di guru piket. Dah, di guru piket lah kan ele dulu tuh. Bagus telambe kan gitu. Di ma tinggal kan gitu. Panjang luar ya. Iya. Masuk dalam kelas. Masuk dalam kelas. Sepanjang jalan dalam kelas itu bata mulo jogo dengan guru. Aku nangkap patang masalah masalah balik yo. Kan naik belum balik ya. Masuk dalam kelas, toko pintu, telambe masuk pintu lah kan arek dia guru dalam kelas dulu tuh. Iya. Jadi memori lebih banyak yang input error ya Mister ya. Error energi negatif semua. Iya benar. Energi negatif semuanya. Iya. Dan akan jadi apa tuh anak? Iya. Akhirnya dalam anak tulang kepala ada nih bangkang mah. Bertemu dengan kawan yang bangkang. Labeling kalau bahasa psikologi labeling ya Mister ya. Ya. Itu sangat berbahaya kali Pak Zul. Dia bodoh mah, ada nyu jahit mah. Iya itu. Batamu jo kawanan sa perasaan. Lah kompaknya tuh. Betul. Lah cabut sih lah cabut. Nah, ini 1% mah. Termasuk nanti anak-anak ini yang pada akhir ketika dia tidak tempat rasa kasih sayang, dapat teman yang satu nasib, satu penanggungan yang terima betin dia. Makan ciapur, tidak tentu di jalan-jalan. Ini bisa faktor begitu Bisa. Miris kita Pak Zul. Dan dia lagi-lagi saya katakan anak yang terjadi seperti itu tak bisa disalahkan. Jangan kita melihat sebuah proses kejadian itu hanya pada saat di titik itu. Anak batin dia keluyuran kan gitu. Salah engkau? Enggak lah. Belakangnya apa? Penyebabnya apa? Jadi tidak bisa anak ini dipelukan saja udah gitu. Lihat sebab akibat itu. Saya lihat dulu kemana ke belakangnya. Dan jujur Pak Zul kami guru, permasalahan anak itu berangkat dari rumah semuanya. Begitu Mister ya? Kami lama narimo dalih rata-rata sih itu. Orang tua akan marah pada saya kalau saya ngomong seperti ini. Tapi ini kenyataan harus dibuka. Oke, bahwa anak itu bermasalah, semuanya penyebabnya dari rumah. Waduh. Nah,
Kenapa persentasenya itu? Orang psikologi tahu banget tuh. Di usia segini anak butuh ayah dan ibunya. Di usia segini anak akan mulai berteman, kan gitu. Ada momen-momen tertentu dia yang kena di situ, nggak terpenuhi. Sehingga apa terjadi di tingkatan SMA atau di aliyah, mereka jadi nggak benar. Nah, jadi kalau saya satu lagi mengibaratkan Pak Zul dengan situasi keadaan sekarang ini, perbanyak bersama mereka. Perbanyak bersama anak. Perbanyak bersama mereka. Bikinlah, terserahlah apa barangkali psikologi Pak Zul nanti silakan undang nanti orang psikolog, ya psikolog atau penasihat pendidikan, Pak Zul ajak kemari, barancaknya. Nah, udah penang gilu-gilu untuk aku lah. Iya. Out of the box. Out of the box. Oh, Okay. iya. Ya, kenapa? Di situ penyebabnya. Iya. Kasihan loh Pak Zul. Kalau kita tengok anak seperti nyo galak Pak Zul, anak tuh Pak Zul. Nyo ceria, nyo happy tuh Pak Zul. Tapi jauh di dalam hatinya, balah keadaan hidup dan bantu aku kok. Dan dia akan terbenam, terpuruk terus. Dan itu kasihan kali ya anak yang kayak gituan gitu. Jadi tekanan psikis terhadap sosial. anak, sosial tadi ya Mister ya. Itu dia. Iya. Wah, ini jadi kalau begitu perlu juga kita rumah rehab psikol. Ini penting nih kayak Mister ya. Artinya bahkan kita dengar ada anak yang memang mengupayakan jasa peluk. Ada tuh Mister. Pernah dengar nggak? Karena saking anak itu tidak pernah disapa dan dipeluk oleh orang tuanya. Itu dia. Seberapa ayah dan ibu peluk anaknya? Itu sederhana asalnya. Mulai dari toko penguang tadi ya, 1 menit tadi ya. Betul. Berilah dia butuh itu. Mungkin dia akan meminta, dia tahu ayah ibunya sibuk, ang peluk-peluk adang, wang gadang. Akan itu bahasanya orang gaib. Sak itu aja gitu. Ang labun bawang ang sini. Tapi sebenarnya Pak Zul, dia anak tuh butuh itu dari orang tuanya. Kalau enggak, nyoman cari dari luar beko. Iya betul. Satu orang ke depan luar nih beko. Jangan salah anak. Ini LGBT loh Pak Zul. Iya betul. Itu yang salah satunya yang harus diwaspadai sekali. Larinya ke sana nanti. Kalau nyo mabuk jale nampak. Betul. Kalau nyo tawuran jale nampak. Tapi kalau LGBT betul. itu enggak nampak. Iya. Dan jangan salahkan dia lagi. Bukan dia penyebabnya, ada backgroundnya. Silakan nanti Pak Zul undang psikolog ke sini penyebab seseorang anak itu menjadi homoseksual atau menjadi lesbian. Pak Zul tanya nanti. Iya. Dan penyebabnya bukan di situ aja latar belakangnya. Yang Mr. Kitchen tadi. Coba lihat ke belakang. Nah, itu dengan tujuan ada orang tua muda. Gini bisa anaknya. Kalau lah gaya anak itu ke depan aja lah. Kalau lah kadang ke depan aja lah. Tapi kalau untuk anaknya masih bayi, tentu persiapkanlah. Saya selalu bilang kayak gitu pada orang tua. Sempatkan ngomong dengan anak habis maghrib, mau dengan anak, nggak usah HP duit kan gitu. Palu anak tuh paciannya tanyonyo. Itu saja insya Allah cukup deh. Cukup ya Mister. Cukup untuk membantu ikatan itu tetap kuat dengan anak. Nggak mencari keluarnya dong. Jadi sekarang tuh ke rumah itu hanya tempat satu tujuan pulang, tapi rasa tak nyambung. Rumah tuh kosong Pak. Kosong ya, hambar ya. Hambar begitu. Bukan sesuatu tempat yang dirindukan. Dia cuma rindu kamarnya dan dia dengan profesinya pegang HP. Lalu dia terhubung dengan connect dengan yang lain keluar dunia luar ya. Sekarang banyak kok, mereka punya teman-teman virtual banyak itu. Mereka nggak teman real, punya teman virtual. Nah sekarang hidup apa itu? Iya. Kita jadi menghayalnya seperti apa anak negeri ini ke depan, seperti apa yang misalnya Ranah Minang di masa depan, yang terkenal dengan budaya santun, sapa. Itu dia. Itu dia. Saya malah berharap sekali gitu ya. Ada hal-hal yang secara praktikal, secara praktikalnya diberikan pada anak, bukan carito. Jangan anak tuh dengan carito budaya waiku budaya kok enggak. Aplikasi di lapangan. Konan sopan tuh. Kok kalimat nang keluar. Kok mama go jangan paudan pulau. Jali-jali kan itu. Ada orang yang mengarahkan yang sebenarnya. Nah, sasik tangan kidanya ganti dan suang. Dah elok je kida nak jusuk pakai. Iya. Sapo seketik. Nah, sekarang kan itu kan ndak ada. Kita hanya sibuk bercerita tentang karakter ini bla 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 gitu kan. Ndak ngeratinya tuh Pak Zul.
Dunia nyatanya mano gitu. Mah gue kenyataannya. Lah ibarat kini ranggai menyurah. Oi ang celia lah mama ang kasinan lah. Iya betul. Nah, untuk pergi berkunjung bambok buah tangan sih, dak. Ang kalau rumah mama ang sinan apa ya, ang balik lah kok kue kan balik bawa ke rumah mama yo. Iyo, hidupkan itu lagi gitu. Iya betul Mister ya. Jadi sehingga apa? Yang budaya itu, saya seorang bahasa Inggris Pak Zul. Saya punya teman banyak di luar Pak Zul. Oke. Nah, orang luar itu sangat menghargai dan menghormati budaya Indonesia Pak Zul. Apa yang dihormati Mister? Bagaimana kita bermasyarakat? Wak tahu wak sabalik, kampung wak tahu wak dunsana wak tahu mabako mana pisang mama mas mando tahu wak. Ya. Di negara luar nak dokter Pak Zul? Oh, enggak ada di luar Mister. Nah, bagaimana ikatan awak dengan keluarga awak kan begitu kuat tuh. Itu sangat mereka kagumi itu. Oh, kalau di luar tuh ya ibu, anak. Alah, nuclear family namanya. Nuclear family itu cuma ayah, ibu, anak. Nah, sebentar kan dua enggak dong. Sampai dulu 7 turunan apa nama istilahnya? Itu nenek, itu family hafal ya Mister. Ranji ya? itu jelas Ranji. Nah, itu yang di luar sana sangat dihargai hebatnya orang Indonesia. Iya. Nah, sementara di kenyataan sekarang lagi dipertahankan tuh. Anak bak janu anak, kanakan bak janu kanakan, mama bak janu mama. Iya, tuh. Nah. Kadang lalu pula mama aja kemana kan ya? Ya, ada benda sarak-sarak sendi kita boleh. Itu kan cari tunan di Sembang Kangkuang sih tuh. Dan yang real nyoba. Iya. Real nyoba. Jadi kalau untuk itu Mister, awak kolas tebana dalam keadaan darurat sebenarnya kok Mister? Darurat sekali. Pada dasarnya kita nggak punya apa-apa loh Pak Zul. Pak Zul punya hak ini. Tak punya apa-apa dah. Budaya awak gini, budaya awak tu nampak mana. Awaknya punya kadang-kadang agama awak gini. Dek orang di sebelah awak laya do musajid musurau, yo ke surau gitu. Coba kalau lah sebalik ndak do boleh, ndak lu ke sembahyang tu dah. Jadi sebenarnya Pertanyaan Mister benar-benar menyentil nih. Benar juga ya. Silakan panggil nanti seorang ustaz. Kalau seandainya di Amerika atau di tempat lain ini itu masjid tidak ada tapi mereka malah menyari masjid ya. Itu hati. Kalau di sini kadang-kadang enggak kebudayaan. Sembayang awak diapa sembayang. Ini autokritik yang luar biasa ini. Nah, iya saya bahasa kayak gitu agar untuk bersama gitu. Iya. Ini bukan karena negatif sifatnya Mister ya. Bersama. Autokritik untuk kita ya. Jadi kalau seandainya kita ingin membentuk generasi oke lah. Bukit Tinggi, skop kecil juga. Bukit Tinggi ini akan bagus pendidikannya ya. Isi sendi-sendi bantu itu. Kemudian kurangi beban kami guru. Bekerja sama kita dari rumah. Lah, aman tuh. Ambo bahasa Inggris Pak Zul. Mau tarangkan nakmu tuh. Nan buruak, nan rancak, nan nelok. Do bahasa Inggris buat tarangan. Lihat masalah papan tuh Pak Zul. Cari sih satu Pak Zul. Mau ajan? Iya. Kenapa? Iya. Anak awakku anak kita kan ada nama cari tuh. Iya. Selagi dia tidak tahu kami cari. Tapi kalau lah tahunya enggak. Iya. Ya buka aja lah. Iya. Budaya luar negeri itu meterangannya. Sehingga apa tujuannya? Anakmu bisa membentengi diri. Jangan dilarang sih. Melarang, kau larang tapi enggak. Anak kini dilarang, aku kesuruh dekat kerjanya tuh. Kalau dia doan mana tuh aja carilah yang boleh Mister ya. Waduh ya ini memang cara gila istilahnya. Mister ini menarik sekali. Saya nggak mau satu kali ini aja. Ini kolamnya banyak nih. Banyak. Mister baik Mister ini karena memang waktu nih Mister. Iya. Saya mau 3 nasihat penting untuk kita bersama terutama juga boleh anak atau orang tua nih Mister. Sebenarnya nggak tepat Pak Zul. Kalau nasihat ya, tapi berbagi aja boleh. Berbagi Mister. Kalau nasihat harus saya panjangkan jenggot saya dulu. Menjadi seorang, kalau di bahasa Jawa jadi seorang begawan saya baru boleh. Kalau bagi saya seperti ini aja Pak Zul. Ya. Begitu. Bapak ibu orang tua, anak ini bukan buat hari ini. Anak ini untuk sekian tahun ke depan pada saat bapak ibu nggak ada lagi. Kalau untuk hari ini, Bapak Ibu, ini keadaannya baru. Belum bisa dapat. Tapi kalau dia untuk sekian tahun ke depan nanti, dia untuk dirinya dia. Siapkan dari sekarang. Bapak Ibu guru misalnya. Bapak Ibu guru itu barangkali kita, your student is your own child. Siswa itu adalah anakmu sendiri. Dia butuh kamu. Itu bagi guru itu. Satu lagi buat pemerintah. Guru itu profesi
Kami bukan pekerja. The teacher is The teacher is profession, not a worker, not a labor. Not a labor. Not labor. Yes. Beda itu. Gimana apa perbedaannya nggak tahu saya. Cari sendiri deh. Tapi kalau sempat bertanya pemerintah apa bedanya antara profession dengan pekerja, itu kacau pemerintah kalau sempat bertanya. Itu aja nggak tahu. Benar-benar dahsyat ini. Oke, Mister. Satu lagi atau cukup? Cukup 3 deh. Waduh, ini tadi diminta 3 ya. 3. Waduh, memang benar budaya luar negeri dapat 3 ya. Oke, Mister Anto, cukup Sama-sama, inspirasi sekali. Saya maunya nanti apa ya? Ayo, siswa-siswa, benar nggak? Nanti komen benar nih cerita Mister Anto atau apa? Atau tolong komentari sehingga ini kita dalam rangka menjembatani anak negeri untuk kita ikut membangun anak bangsa di masa mendatang ya, Mister ya. Ya, especially for my own student. Khususnya my student. Your student, Mister? Saya udah ngajar sejak I've been teaching since 1997 lah ya, sejak 1997. 1997. Saya udah punya barangkali udah ratusan ribu siswa saya gitu ya. So you can comment. You can comment. You can comment. If you miss me, comment in this podcast. Wah, jika kamu mencintai mistermu, please your comment in this podcast. Yeah. Yes. Oke, Mister. Kamu adalah seorang yang inspiration. Your Mister is inspirator. Oh iya, inspiration sifat ya. Inspirator orangnya. Aduh, keren. Thank you, Mister. Baik, sahabat semuanya, senang kita ini luar biasa membuka cakrawala kita Mister Anto yang juga banyak sisi yang bisa kita ambil di sisi lain ini. Tapi untuk ini keren sekali hari ini. Alhamdulillah. Nah, ya, semoga berkah buat kita bersama, Mister. Amin ya Allah. Tahap berikutnya kita undang lagi, Mister. Ready for that. Ya, siap. Luar biasa. Akhirnya, sahabat pemirsa semuanya, tetaplah setia di channel ini karena kita akan mengundang orang-orang dahsyat yang luar biasa yang akan membuka cakrawala kita bersama. Saya Zulfam Yadi dan saya Haryanto mengucapkan terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, it's very good, Mister.